Pihak pemerintah Kota Bandar Lampung mengerahkan 3 instansi untuk ditugaskan melakukan pencegahan bencana banjir pada musim hujan tahun ini. 3 instansi tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Mereka bergotong royong membersihkan sampah dan melakukan normalisasi drainase. Dari data di Pemkot Bandar Lampung, terdapat 9 titik rawan banjir yang tersebar di 9 kelurahan, diantaranya yakni Teluk Betung Selatan, Kedamaian, Raja Basa, Sukarame, Sukabumi, Panjang, Teluk Betung Timur, dan Kecamatan Bumi Waras. Ya, saya minta pada masyarakat jangan buang sampah di kali lah. Kan udah kita siapkan tempat pembuangan sampah. Ya buanglah tempat sampah itu. Kalau ngebuang asal-asal di kali, nah, orang yang di bawahnya itu banjir, lompat banjir. Ya mungkin wali kotamu dari sungai ke sungai harus ini. Ya kita pantau bersama lah. Adik-adik misalnya ada yang ngumpet, ya berinformasikan ke saya biar hari itu juga kan harus kita tangani. Untuk mencegah bencana banjir, masyarakat diimbau agar tidak membuang sampah sembarangan ke drainase ataupun kali. Masalah tumpukan sampah di kali dalam kota, acap kali menjadi faktor biang terjadinya banjir selama ini. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Lampung Selatan Kamis siang menggelar apel siaga bencana alam yang digelar di lapangan Korpri Kalianda. Siaga bencana ini bagian dari kesigapan pemerintah daerah setempat menyambut prediksi BMKG terkait fenomena La Nina. Seperti diketahui, Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah terparah terdampak bencana tsunami dahsyat Selat Sunda pada akhir tahun 2008 lalu. Dari pemetaan pihak Pemkab, wilayah Lampung Selatan rawan terjadinya bencana tsunami, banjir disertai longsor, dan angin puting beliung. Untuk wilayah rawan tsunami terjadi di sepanjang wilayah Kecamatan Raja Basa dan Kalianda. Untuk wilayah rawan banjir dan longsor terjadi di Kecamatan Palas, Bakauheni, dan Seragi. Sementara untuk wilayah rawan bencana angin puting beliung terjadi di Kecamatan Tanjung Bintang dan Natar. BMKG memperkirakan antara Oktober sampai dengan Desember itu akan terjadi beberapa fenomena alam yang dimungkinkan akan mengganggu kenyamanan daripada masyarakat. Oleh karenanya apel siaga kita artinya kita bersiap-siap untuk menghadapi ketika saat-saat tertentu bencana itu hadir di Kabupaten Lampung Selatan ini. Meski demikian, masyarakat dihimbau tetap tidak panik dengan perkiraan fenomena La Nina, namun tetap selalu waspada. Pihak Pemkab juga meminta kepada masyarakat agar mematuhi rambu-rambu jalur evakuasi bencana. Adi Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Maritim Stasiun Panjang menegaskan isu gelombang panas yang beredar di masyarakat adalah hoax. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk tidak percaya dan menerima informasi dari sosial media yang salah. Sebelumnya, informasi gelombang panas ramai di media sosial terkait cuaca panas di Provinsi Lampung belakangan ini. Kepala Kelompok Fungsional BMKG Stasiun Maritim Lampung, Neneng Kusrini, mengungkapkan bahwa kondisi cuaca panas yang tinggi masih dalam batas normal. Gelombang panas terjadi jika suhu mengalami peningkatan selama 5 hari berturut-turut, dengan adanya peningkatan maksimal 5 derajat. Data BMKG Maritim mencatat terjadinya suhu panas pada siang hari di Lampung berkisar 35,5 derajat Celcius, yang mana normalnya sekitar 33 sampai 34 derajat Celcius. Di Maritim Lampung, suhu maksimum udara pada siang hari hanya 35,6 derajat Celcius. Sedangkan rata-rata untuk suhu di Bandar Lampung itu maksimumnya 33 sampai 34. Sehingga untuk temperatur sebesar 35,6 itu belum dapat dikatakan terjadi gelombang panas.
Sementara itu, BMKG Maritim Lampung menyebut bahwa terjadinya gelombang panas merupakan periode cuaca atau suhu panas yang tidak biasa. Untuk bisa disebut sebagai gelombang panas, menurut BMKG Maritim, dalam suatu wilayah harus terdeteksi suhu melebihi ambang batas statistik, yakni 5 derajat Celcius atau lebih. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan pengusaha UMKM se-Bandar Lampung Kamis pagi mengikuti acara lelang produk hasil buatan mereka yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota setempat. Lelang produk UMKM ini digelar di halaman parkir kantor Pemkot Bandar Lampung. Kepada UMKM semuanya gratis ya, tapi buat berita acaranya. Selain hasil kerajinan tangan seperti kain tapis, sulam usus khas Bandar Lampung, produk yang dilelang diantaranya adalah jenis aneka makanan ringan dan kopi. Nah, dia nggak ngerti, itulah manusia. BPKP, Dirjen, Inspektorat, pengawasan rakyat pun ada juga. Ada masalah ini, masalah itu, apa masalahnya? Selain dijual lebih murah dari harga di pasaran, acara ini juga untuk mengenalkan produk-produk buatan UMKM lokal kepada masyarakat luas. Dengan adanya ini harapannya kita lebih dikenal lagi, ini lebih luas lagi pemasarannya, biar ekonomi ini lebih berjalan lagi. Dengan keadaan pandemi ini ya kita nggak mati ekonominya. Itu harapannya ke depan. Ini sebagai simpul jaringan kemitraan yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah daerah dan pelaku bisnis dalam rangka pengembangan produk unggulan untuk menumbuh kembangkan usaha produktif dan inovatif. Lelang produk di Bandar Lampung ini bagian dari upaya menyemangatkan kembali usaha UMKM yang sempat dilanda kelesuan dampak masa pandemi COVID-19. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Yang diberikan kemudahan untuk mendaftarkan